Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membicarakan tentang peran pers nasional. Ada banyak sekali peran pers nasional. Yang pertama adalah pers itu merupakan penyedia informasi, ya, berupa liputan-liputan yang objektif. Jadi masyarakat bisa mendapatkan berita, ya, dan tentu saja media menyuplainya dengan berita-berita yang objektif dan sesuai fakta tentunya. Kemudian yang kedua, pers nasional itu berperan sebagai pendidikan publik, ya, sebagai lembaga tempat untuk pendidikan publik, gitu. Publik di sini bisa mendapatkan informasi dan tentu saja ilmu-ilmu yang baru, sehingga kemudian publik itu bisa menjadi lebih tercerahkan dan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru, gitu. Kemudian yang ketiga, pers merupakan sarana komunikasi publik. Pers itu bisa berfungsi sebagai sarana komunikasi. Bagaimana misalnya program-program pemerintah itu dikomunikasikan kepada masyarakat, bagaimana misalnya simpul-simpul di masyarakat itu bisa berjejaring dengan perantaran media. Tentu saja jejaring itu bisa lebih komunikatif, begitu. Kemudian yang keempat, pers itu bisa berperan untuk menyalurkan aspirasi publik. Pers merupakan penyambung lidah rakyat, gitu ya. Jadi ingat Soekarno kalau seperti itu kan, Bung Karno adalah penyambung lidah rakyat. Pers itu bisa berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Pers bisa menyebarkan, ya, perkataan, pikiran, ya, dari simpul-simpul di masyarakat, selain tentu saja pikiran dari para tokoh-tokoh yang tentu saja itu merupakan pikiran-pikiran yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kelima, pers itu merupakan forum publik, ya. Forum yang memfasilitasi dialog di masyarakat. Pers bisa menjadi ajang untuk berdialog. Misalnya kalau pers cetak itu bisa terjadi pada rubrik opini misalnya. Seseorang bisa mendialogkan suatu tema, suatu kasus, dan kemudian orang lain bisa menjawabnya, gitu. Dan dengan adanya pers televisi, radio, dan kemudian internet, tentu saja dialog itu, forum itu bisa lebih langsung dan bisa lebih langsung berinteraksi, begitu ya. Kemudian yang keenam, pers itu adalah sebagai kontrol sosial, memastikan lembaga publik bertanggung jawab atas kebijakan mereka. Pers merupakan kontrol sosial. Bagaimana misalnya kebijakan untuk katakanlah memajukan UMKM. Ini pers bisa menjadi kontrol sosial. Benar tidak apa yang dilakukan pemerintah memang untuk memajukan UMKM? Apakah sebenarnya hanya untuk memajukan asing misalnya? Ya. Benar tidak misalnya penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam itu sebesar-besar untuk kepentingan rakyat, ataukah hanya untuk kepentingan penguasa? Nah, di sini pers itu berfungsi sebagai kontrol sosial. Kemudian yang ketujuh, pers itu sebagai pengawas kekuasaan. Kalau kekuasaan ternyata menyimpang dari tujuan-tujuan luhurnya, maka pers bisa untuk mengingatkan, bisa untuk mengawasi, ya, sehingga kemudian penguasa itu bisa kembali pada rel yang benar, begitu. Disinilah pers sebagai pengawas kekuasaan itu memastikan bahwa jalannya kekuasaan itu sesuai dengan amanah
Undang-Undang Dasar, sesuai dengan amanah undang-undang, dan tentu saja sesuai dengan amanah dari para founding fathers gitu. Kemudian yang ke-8, pers itu membentuk opini. Pers itu berfungsi untuk memastikan bahwa opini, pandangan di masyarakat itu benar ya, tidak menyimpang begitu. Nah, disinilah rubrik-rubrik seperti kalau di Kompas cetak atau di media cetak itu misalnya ada rubrik opini. Kalau di televisi misalnya ada dialog-dialog ya. Kalau di internet misalnya ada katakanlah YouTube yang bisa dipakai untuk membentuk opini gitu ya. Kemudian yang ke-9, pers itu berperan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pada akhirnya berbagai peran di atas yang tadi disebutkan itu tujuan akhirnya adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Bagaimana misalnya pers berusaha mengangkat isu misalnya tentang diperlakukan tidak adilnya katakanlah sekelompok masyarakat oleh suatu proyek pemerintah misalnya. Nah, di sini pers itu bertindak atau berperan sebagai agen yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oke, kemudian yang ke-10, pers itu sebagai wahana demokrasi. Ya, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Ini peran pers yang sangat penting dan tidak salah jika dikatakan bahwa pers juga adalah pilar demokrasi ya. Selain eksekutif, legislatif, yudikatif bukan yudikatif ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian partai politik ya, kemudian ada kemudian tentu saja yang lainnya adalah pers gitu ya. Nah, inilah peran pers sebagai wahana demokrasi. Bagaimana pers memastikan atau berperan untuk memastikan bahwa demokrasi di Republik ini misalnya di Indonesia menjadi demokrasi yang terkonsolidasi ya, bukan demokrasi yang malah mundur ke belakang menjadi misalnya menjadi ke arah otoritarianisme misalnya, ke arah semakin berkembangnya oligarki misalnya seperti itu. Tidak ya. Pers berfungsi sebagai wahana demokrasi. Karena kita lihat misalnya pemberitaan-pemberitaan itu tetap berpegang pada bagaimana agar penguasa itu tetap pada garis demokrasi gitu ya, bukan kepada oligarki. Kemudian yang ke-11, peran pers itu mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai, baik itu nilai moral, nilai budaya atau nilai agama yang dianut gitu ya. Pers juga memiliki peran seperti itu. Bagaimana agar nilai-nilai pada bangsa ini tetap terjaga, tetap terpelihara, tidak terhapus oleh perkembangan zaman gitu ya. Kemudian yang ke-12, pers itu mendorong perubahan kebijakan. Bagaimana jika kebijakan pemerintah itu misalnya merugikan kalangan rakyat tertentu? Misalnya kebijakan menaikkan harga biaya kuliah misalnya. Nah, kalau itu dirasakan memberatkan rakyat, maka pers bisa berperan untuk mendorong ya, atau sebagai agen perubahan kebijakan tersebut gitu ya. Kemudian yang ke-13, pers merupakan salah satu sumber hiburan ya. Pers juga sebagai sumber hiburan itu tidak bisa dinafikan juga gitu ya. Dan kemudian yang ke-14, pers itu mencerdaskan kehidupan bangsa pada akhirnya. Berbagai peran di atas itu pada akhirnya akan membuat bangsa ini semakin informatif ya, semakin tinggi tingkat informasinya dan akhirnya menjadi terdidik begitu, memunculkan masyarakat yang well informed dan kemudian masyarakat yang terdidik. Dan akhirnya ke-15, pers itu
merupakan penghubung ya antara pemerintah dan masyarakat. Jadi seluruh peran-peran itu memunculkan atau membuat pers itu sebagai penghubung antara kekuasaan dengan masyarakat. Baik, saya kira itu ya penjelasan tentang peran pers nasional. Semoga ke-15 peran ini setidaknya itu bisa terus terwujud di Republik ini, dan kemudian pers tidak melenceng misalnya menjadi hanya agen kekuasaan. Pers tetap mengangkat atau mengusung berbagai aspirasi, berbagai kepentingan rakyat. Baik, terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.